Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menahan seorang tersangka pelaku perdagangan manusia di Kalijodo. Tersangka berinisial DK ditahan petugas dari hasil pengembangan kesaksian PSK yang terjaring razia. Kepala Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murti menjelaskan, tersangka DK yang berprofesi sebagai mucikari diduga memegang peranan dalam perdagangan manusia. Modusnya, DK menjual pekerja seks komersial yang berhutang kepadanya kepada para hidung belang untuk melunasi hutang itu. Krishna Murti mengatakan akan terus mengembangkan kasus ini karena diduga banyak praktik sejenis yang dilakukan di Kalijodo. Itu Kalijodo sistem perangnya begitu, kalau udah perang. Kami menahan satu orang ya atas nama DK untuk kasus mucikari, tindak pidana perdagangan orang. Ada saksinya yang juga korban perempuan yang kami amankan kemarin. Dia adalah pekerja seks komersil yang bekerja di kafe tersebut dan orangnya kami tangkap semalam. Masih lainnya, pemirsa, ratusan minuman keras ilegal dan senjata tajam ditemukan petugas gabungan ketika melaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat di kawasan Kalijodo. Razia ini merupakan bagian dari pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat yang sedang diintensifkan di kawasan Kalijodo sebelum dibongkar. Dalam razia, petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP menyasar kafe-kafe besar dan menemukan ratusan minuman keras di salah satu kafe milik warga berinisial A. Selain minuman keras, petugas juga menyita ratusan senjata tajam berupa bidik, samurai, dan anak panah. Pihak kepolisian menegaskan akan memanggil pemilik minuman keras ilegal dan senjata tajam tersebut untuk menjalani proses hukum. Di lokasi ini yang paling besar, Cafe Intan ini ya, yang kami duga ya pemiliknya saudara A itu, kami temukan gudang miras ya cukup besar dan juga senjata tajam, badik, samurai, anak panah dengan menggunakan ketepel ya, tombak yang sangat berbahaya, yang berpotensi ya bisa mencelakakan orang lain. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari kawasan Kalijodo setelah razia pekat, kita terhubung dengan reporter Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, bagaimana aktivitas warga di sana pasca razia? Ya, untuk situasi dan kondisi terkini di kawasan Kalijodo setelah dilakukan operasi penyakit masyarakat oleh tim gabungan bisa saya gambarkan aktivitas warga ini cenderung saat ini khususnya untuk warung-warung di sekitar wilayah Kalijodo ini hampir semuanya sudah tutup. Hanya ada 1-2 warung saja yang buka dan sebenarnya kalau misalnya kita pantau dari kemarin bahkan sebenarnya pagi hari tadi pemilik warung ini masih ingin melakukan aktivitas berdagang mereka seperti biasa. Namun karena pagi hari tadi ribuan polisi datang ke wilayah Kalijodo sehingga mereka memilih untuk menutup aktivitas warung mereka karena mereka merasa takut untuk berdagang. Tidak hanya warung-warung saja, berdasarkan yang kami pantau bahwa kafe-kafe setelah ada 66 kafe yang digeledah oleh tim gabungan, kafe-kafe yang berada di wilayah Kalijodo saat ini pun juga sudah tutup. Tidak ada aktivitas sama sekali. Bahkan tadi kami pantau juga ada beberapa pemilik kafe yang kemudian datang kembali lagi ke kafe untuk mengambil sisa-sisa barang yang berada di kafe mereka dan sudah mereka bawa dengan menggunakan truk-truk dan dipindahkan sehingga mayoritas untuk kafe yang berada di wilayah Kalijodo ini saat ini hampir semuanya sudah kosong dari barang-barang yang sebelumnya ini menempati di kafe-kafe yang berada di wilayah Kalijodo. Dan pada saat kami menanyakan kepada warga terkait dengan operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh tim gabungan, mereka menyatakan mereka cukup terkejut sekali dengan operasi ini, walaupun sebenarnya mayoritas warga Kalijodo ini sudah tahu akan ada operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh polisi. Namun yang membuat mereka terkejut adalah dengan personil gabungan yang begitu banyak sekali yang datang untuk menggeledah kawasan Kalijodo ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, untuk personil
yang begitu banyak sekali dikirimkan ke wilayah Kalijodo ini karena menganggap bahwa wilayah Kalijodo ini masih tinggi tingkat kerawanannya sehingga perlu adanya backup lebih banyak lagi. Namun ternyata pada saat tadi operasi masyarakat dilakukan di wilayah Kalijodo, kondisinya begitu kondusif sekali dan diterima, tidak ada perlawanan baik itu dari warga maupun juga pemilik kafe dan industri bisnis yang berada di wilayah Kalijodo ini. Dan dari hasil operasi penyakit masyarakat yang dilakukan hari ini ada 9 pemilik kafe yang sudah diamankan, bahkan juga ada 3 orang yang ini sudah dipastikan positif narkoba dan ada 2 orang yang memiliki senjata tajam dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Zilvia. Apakah proses pendataan bagi warga Kalijodo yang akan pindah ke rusun sudah selesai dilakukan? Iya, khusus untuk di wilayah Kalijodo sisi barat atau Jakarta Barat sebenarnya untuk pendataan ini sudah selesai dilakukan karena untuk data ada 86 kepala keluarga yang memang asli warga Kalijodo dengan tempat tinggal asli mereka adalah di wilayah Kalijodo. Namun masih banyak juga warga yang datang ke Kecamatan Tambora khususnya ini untuk mendata, padahal sebenarnya mereka ini hanya mengontrak di wilayah Kalijodo saja, namun dari pihak kecamatan menyatakan mereka masih akan tetap mendata keseluruhan warga yang tinggal di sekitaran wilayah Kalijodo. Dan untuk ke-86 kepala keluarga ini sudah dipastikan akan mendapatkan rusunawa di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bahkan sudah ada 41 warga yang sudah diajak ke rusunawa Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk melihat dan juga melakukan pengundian. Namun itu masih pengundian tahap pertama. Hari Senin besok masih akan ada pengundian tahap kedua dan sisa warga lainnya masih akan mengikuti pengundian untuk bisa mendapatkan rusunawa di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun untuk di wilayah Kalijodo, di wilayah sisi utara, ini terdapat ada 1.500 kepala keluarga berdasarkan data dari pihak Kecamatan Penjaringan khususnya. Namun yang baru mendaftar untuk didata atau siap direlokasi ini baru ada 145 kepala keluarga. Namun tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan setelah adanya operasi penyakit masyarakat dan juga sudah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang dilakukan oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta, ini sudah mulai banyak warga yang berdatangan ke Kecamatan Penjaringan untuk didata dan siap untuk direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta. Zilvia. Marshalina Gita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman,
kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman. Dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Titon Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Juga kami mengamankan 9 orang pemilik kafe, 3 orang positif menggunakan narkoba, diduga narkoba, 2 orang menyimpan sajam, 3 orang PSK. Tentunya tidak berhenti di sini saja, semua yang kami amankan, baik itu barang-barang tadi maupun beberapa orang yang diamankan akan kami kembangkan. Prinsipnya akan kami lidik sampai ke ujung. Apabila terbukti melanggar aturan pidana, aturan hukum, kami akan proses hukum siapapun di belakangnya, siapapun orangnya. Itu prinsip. Karena kami tidak ingin... Sampai saat ini kawasan Kalijodo masih dijaga oleh ratusan aparat keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres, Polsek, bahkan juga Satpol PP. Ini masih terus menjaga di sekitar kawasan Kalijodo. Dan tadi berdasarkan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kawasan Kalijodo ini masih akan terus dijaga hingga dipastikan bahwa kawasan Kalijodo ini steril. Bahkan setelah dilakukannya operasi penyakit masyarakat, bahkan juga setelah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang diberikan kepada warga Kalijodo, saat ini kafe-kafe sudah ditutup semuanya. Bahkan tadi juga ada beberapa pemilik kafe dan juga karyawan ini kembali mengosongkan bangunan, khususnya kafe-kafe. Ini barang-barangnya semua sudah diangkut dan kondisinya pun saat ini semuanya sudah tutup dan cenderung lebih steril dan tidak ada aktivitas lagi. Demikian, Zilvia. Marshalina, kita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta.